Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pernahkah terbayang oleh kita seorang lelaki mulia yang hidup di tengah kematian demi kematian orang yang dicintainya? Ia diasingkan oleh kaumnya, terusir dari tanah airnya. Ia dihina, disakiti. Namun tinggi tangannya terangkat memohon, "Ya Allah, jika mereka tidak menerima dakwah, maka jadikanlah anak keturunan mereka kelak menjadi orang-orang yang menyembahmu." Pernahkah terbayang oleh kita seorang lelaki mulia yang harus menggantungkan batu di perutnya demi menahan lapar? Ia makan di lantai layaknya seorang budak, padahal raja-raja dan para kaisar memandang penuh iri kepada kekokohan masyarakat dan kesetiaan pengikutnya. Dialah lelaki mulia itu, sang kekasih Muhammad bin Abdullah. Beliau merupakan rasul terakhir sekaligus rasul penutup bagi para nabi, yang membawa risalah langit terakhir yang menerangi hati manusia. Salah satu peristiwa penting dalam risalah yang beliau bawa adalah turunnya Al-Quran pada malam bulan Ramadan. Bulan Ramadan pada dasarnya merupakan bulan yang istimewa, namun keistimewaannya bertambah karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Pada hari ini kita masih berada dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh akan keberkahan, penuh akan kemuliaan, dan penuh dengan ampunan. Di bulan ini jugalah peristiwa agung Nuzulul Quran terjadi, yang dimana pada peristiwa tersebut Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran bukan hanya sekadar kitab biasa. Al-Quran merupakan kalamullah yang kemudian menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya berisi hukum-hukum, nilai-nilai moral, dan pedoman tentang bagaimana cara kita hidup agar selamat di dunia dan juga di akhirat tentunya. Al-Quran disebut sebagai nur, yang berarti cahaya, karena Al-Quran menerangi hati yang gelap dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lain dengannya." Jika kita hidup dengan Al-Quran, barang siapa yang hidup dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya, akan Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang lalai terhadap Al-Quran, maka dia akan berada dalam kesesatan dan kegelapan. Sayangnya, banyak dari kita memperlakukan Al-Quran sebagai pajangan di rumah. Mereka membaca, tapi seringkali tidak memahami maknanya. Mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, namun jarang mengamalkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Quran surat Muhammad ayat ke-24, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Betapa sering kita membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Betapa sering kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran tanpa memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Seharusnya setiap kali kita membaca Al-Quran, hati kita bergetar dan bertambah keimanan kita. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jika kita merasa selama ini diri kita jauh dari Al-Quran, maka inilah saatnya kita kembali mendekat. Bukan hanya dengan membacanya, melainkan dengan memahami dan mengamalkan isinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Pada bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup?
Apakah kita sudah benar-benar menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman pada setiap keputusan dan tindakan kita? Ataukah kita hanya membaca Al-Quran tanpa memahaminya, mendengar Al-Quran tanpa mengamalkannya, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran tanpa menjadikan ayat Al-Quran tersebut sebagai pedoman dalam hidup kita? Jika kita masih melakukan hal yang demikian, pantas kiranya jika kita menanyakan satu pertanyaan lagi kepada diri kita. Apakah kita merasa diri kita benar-benar suci dari dosa dan terbebas dari nista? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.